Baik, terima kasih sudah dengarkan beberapa video saya. Nah, sore hari ini ya ada beberapa lah message masuk saya tentang ada satu orang nanya, saya langsung aja ya. Ada satu orang nanya sama saya tentang, Pak, masih ada nggak sih bisnis yang kayak di Indonesia? Saya bilang banyak bisnis di Indonesia model kayak begini, nggak usah pakai new teknologi ada. Saya bilang ada. Saya ambil contoh satu. Saya punya satu orang anak didik ya dulu. Nah, kayak gini sering masuk kuliah, belajar sama saya gitu. Ketemu saya, dia ngobrol, Pak, saya tanya-tanya kerjaan dia apa. Dia cerita, karena ini kan kelas karyawan ya disebutnya, kadang-kadang disebut kelas karya, kelas apalah. Dia cerita sama saya gini, sebenarnya bukan dia cerita sih, saya korek aja dia kerjaannya apa, dia sebagai apa, gimana pekerjaan dia. Ya, ini cerita 1,5 tahun atau hampir 2 tahun kali ya. COVID udah hampir 1 tahun nih ya, udah 7 bulan lebih, 9 bulan ya, 9 bulan ya. Nah, dia cerita nih sama saya. Gini loh Pak, saya ini bisnis ya jual mobil, tapi mobilnya mobil yang box ya, bisa kita desain sendiri boxnya, bisa pakai segala macam. Yang bak terbuka gitu. Kan kalau bak terbuka itu kan bisa didesain ya. Mobilnya itu bisa didesain. Bisa didesain tuh maksudnya bisa dijadikan box, bisa dijadikan apa, tapi dia hanya depannya doang. Kemudi sama penumpang 2 atau 1 di depan, belakangnya bak terbuka dan bisa didesain. Nah dia cerita gitu. Bapak punya kenalan nggak? Dia tanya ke saya. Bapak punya kenalan nggak yang butuh mobil-mobil kayak gini? Saya malah balik tanya. Kamu selama ini masarin kemana? Ke perusahaan-perusahaan Pak sebetulnya. Jadi kita tawar-tawarin gini. Oh, jenis mobilnya apa dia sebutin lah. Ini gitu ya. Wah, bagus juga saya bilang kamu pegang kayak gitu. Ya, tapi sekarang pasar lagi jelek. Oh, ya ceritalah. Ya memang sebelum COVID ini kita kan sudah krisis ya. Sebelum COVID Anda ingat kita sudah masuk krisis sebetulnya, krisis ekonomi. Sehingga penjualan mobil, kendaraan belum ini kan jelek ya. Perusahaan-perusahaan tuh udah ngerem uangnya untuk dia investasi karena dia tahu begitu COVID kan malah ini ya. Jadi kita cerita 1,5 tahun yang lalu. Oke, saya bilang yuk ikut saya. Mana Pak? Ikut saya aja, saya bilang. Kita akhirnya janjian, kalau nggak salah hari Rabu, hari apa gitu. Janjian ke sana. Saya pakai baju biasa, dia rapi gitu. Loh, saya ajak aja pakai kendaraan, saya masuk. Loh, kok masuk sini Pak? Dia diem aja ngeliatin saya. Dia pikir saya masuk ke perusahaan besar. Dia pikir saya masuk ke perusahaan ini karena saya waktu mentor kalau nggak salah ya, saya bicara tentang perusahaan ini gini gitu lah ya. Biasalah perusahaan bisnis gitu. Loh, kok ke sini Pak? Saya pikir Bapak ngajak saya ke gudang perusahaan-perusahaan besar. Udah diam aja saya bilang. Yuk datang. Datang, saya ajak ke salah satu tempat di tempat saya yang namanya eh, pasar induk. Jadi pasar induk sayur. Tempat saya itu ada pasar induk sayur. Kalau Anda tahu pasar Jatinegara ya mirip itulah. Di Bogor ada satu yang namanya pasar, kita kenal dengan pasar TU. Nah, saya bawa dia ke situ. Pasarnya kan becek, dia diem. Dia perhatiin saya, tapi dia nggak banyak komentar memang. Saya duduk, biasa waktu COVID kan aman ya. Kita mau ngopi, mau apa, saya duduk aja di tempat situ. Duduk, nangkring situ, mulai ada orang nongkrongan biasa lah. Oh, kemana? Enggak, ini nganterin anak satu. Saya nanya lah satu orang nama, saya sebut nama satu orang.
Mana? Ada nggak sana? Ayo, oke. Ya kebetulan dia ke arah saya gitu. Nah tuh, ya udah ke arah saya dia datang langsung saya. Oh, datang. Saya langsung aja tuh the point sama dia. Kemarin katanya nanya itu. Saya pakai bahasa Sunda lah ya. Kemarin nanya ke neta yang mobil tuh, cenah rek ngabeli mobil. Jadi tuh, maksud saya jadi enggak gitu lah. Tadinya mau beli mobil jadi enggak gitu. Belum nih katanya. Ancan ya. Mulai ngobrol-ngobrol. Mobilnya jenis apa? Nah saya yang duluan nanya. Mobilnya itu dulu jenis apa? Eta kok buka. Kenapa mau jual? Nah kalau mau jual ini nih salah satu saya tepuk aja. Ini mobil baru. Ini salesnya nih. Ini kebetulan saya bilang aja ini anak buah saya lah, gimana lah ceritalah di lapangan kan mesti begitu ya. Jadi kenalan saya lah gitu. Saya masuk situ. Yang gimana? Dia sebutkin lah satu jenis merek mobil ini. Ada katanya. Ya udah tuh kalau ada mah bikinin. Nah, untungnya waktu sebelum saya ke situ saya sebutin bawa dokumen kamu. Formulir-formulir yang untuk persiapan kredit, persiapan jual beli bawa semua. Supaya di situ bisa ketemu orangnya. Dia kaget. Loh, beneran nih? Bener, tenang aja. Udah. Ya udah, jadilah, saya teh akhirnya DP-nya berapa? Dia buka dia punya kantong gitu. Dia buka dia punya kantong, segini cukup tuh. Maksud dia segini cukup nggak? Yang dia keluarin tuh bukan sedikit, 25 juta langsung. Cash datang. Cukup nggak? Tuh anak jerit langsung kan. Tahu dia ngeliat saya dia melotot. 25 juta, iya pasti bisa. Ya udah, saya bilang bikin langsung. Nah, KTP saya minta ya, Mak, KTP-nya mana? KTP-nya mana? Dalam bahasa Sunda, KTP-nya mana? Wah, hasilnya wah. Terus dia tanya, ini sih kalau pegawaian segala rupa untung nanya tidak ada dagang. Saya bilang kamu bikin sendiri, gimana cara bikinnya saya nggak tahu. Waduh, mulai bingung. Dia tuh, kamu lihat deh nanti kamu bayaran kayak gimana sama dia. Gitu, saya bilang gitu. Gimana kamu bayaran sama dia nanti? Udah bikin aja sekarang. Dalam pekerjaan wira swasta, saya bilang udah langsung segala macam udah nggak usah macam-macam lah, bikin langsung. Akhirnya dia bikin itu uang dibawa, besok tuh mobil keluar. Karena kan cepat sekarang kalau kredit kan keluar mobil. Satu dia keluar saya lepas akhirnya kan udah jadi itu mobil udah terima, seorang itu udah percaya kan kawan saya gitu ya, kawan lah kalau di lapangan gitu ya. Oke, udah si anak ini pergi bawa dia punya itu, besok sini lagi saya bilang kalau mobilnya udah jadi anterin nih, alamatnya udah tahu kan alamatnya di mana. Alamatnya kebetulan dekat-dekat saya gitu. Nah dapet dia. Singkat cerita udah selesai itu satu jadi, saya ngopi bareng. Yang itu mau udah mana lagi, kemana dia pergi, soalnya kan yang namanya dagang sayur malam-malam kita datang dia sibuk karena pasar sayur kan dagangnya malam, sibuk, nggak ada lagi gitu cerita kayak kita ngobrol terlalu panjang juga, akhirnya saya ajak ngobrol udah kita pergi aja, udah nggak ada lagi. Nah dia pergi, saya aktivitas yang lain tuh anak kan nganterin, dia yang koneksi kan langsung sama ininya, sama yang belinya itu. Saya udah nggak tahu apa-apa. Lepas, akhirnya satu ketika saya lagi mentor lagi di tempat dia, datang si anak, dia senyum-senyum sama saya, tawa-tawa ada ngobrol. Sekarang dia yang traktir saya ceritanya, wah hebat saya bilang nih traktir. Tawa saya. Kenapa? Saya bilang, tawa, iya Pak, makasih Pak, ini. Oh ya. Kenapa emangnya? Iya Pak, yang itu laku Pak, sudah dapat. Ini Pak, dia sodorin. Uang amplop. Apa nih? Saya bilang, ini Pak, komisi Pak, buat Bapak kan bantuin saya.
emang laku berapa? Saya bilang, barang model kayak gitu. 3, Pak. Minggu. Dalam 2 minggu ini saya lakuin 3. Saya ketawa. Hebat kamu, saya bilang. Bukan, Pak, akhirnya semua orang di situ pesannya sama saya, katanya. Saya ketawa waktu itu. Saya mau ambil garis lurus. Saya ngambil itu uang karena saya bilang, itu bonusnya buat kamu saja lah, anak kamu kan mau melahirkan ya. Dia, itu si istrinya mau melahirkan, anak keberapa gitu. Saya kasih aja sama dia. Nah, saya mau jelasin bahwa Anda nawarkan sesuatu, Anda masarkan sesuatu, Anda nggak fokus, Anda nggak tahu celahnya. Dalam sistem bisnis ini, zero hasilnya. No hasilnya. Tapi kalau Anda tahu cara masarinnya, bagus. Orang nggak bakal nyangka di pasar butut kayak begitu yang aut-autan non-manajemen modern, yang namanya pasar sayur, mana ada pasar sayur bagus-bagus, nggak ada. Orang datangnya malam, sayur dibuangin begitu aja, dicacah-cacah. Jatuh Anda di situ kalau nggak lihat-lihat di bawah itu kan licin itu karena sayur semua, Pak, buang. Di situ orang butuh itu gitu. Cuma nggak tahu caranya gimana ngambil yang baru. Karena mereka taunya dagang, mereka taunya begini begitu, mereka nggak tahu kan, gitu, ya. Di situ tuh biasanya beli secondan gitu, ada yang nawarin antara ini aja akhirnya. Kalau secondan gitu kan dipakai ngebut sedikit, akhirnya turun mesin segala macam. Kalau baru kan indrain enak lumayan gitu ya pakainya. Dan mereka bukan nggak ada uang loh. Pasar sayur gitu, Anda tahu. Pasar sayur itu nurunin. Gak usah banyak lah. Anda cerita sayur saja. Jangan cerita bawang ya. Kalau bawang luar biasa itu ya. Bawang putih itu luar biasa kalau Anda mau tahu. Itu dari Palembang turun itu bisa Anda jual mobil satu itu. Ya. Ya, 170 juta itu bisa keluar. Satu kalau lagi bagus, satu truk soalnya turun satu mobil itu. Itu kan kayak Anda beli rumah satu gitu loh. Dan mereka beli cash loh. Baru mereka pasarkan gitu. Satu truk. Nih jangan cerita bawang. Kita cerita sayur-sayur kecil aja lah. Kayak pecoy gitu ya. Satu truk saya masih ingat turun dari Cianjur gitu. Satu mobil itu 450.000 dulu zaman saya itu. Ya. 600.000 sekali turun. Itu cash uangnya. Terus bagi-bagi itu dulu waktu saya bikin itu nggak ada di pasar induk. Apalagi pasar induk yang begitu gede, banyak datang barang itu. Terserah dia mau bang apa. Ya, karena dari pasar induk itu masuk ke pasar-pasar kecil, pasar-pasar sayur yang kalau kami disebutnya pasar tumpah. Pasar tumpah itu pasar di jalanan itu. Nanti saya kasih foto-fotonya mungkin ya. Untuk lebih enaknya nanti saya bikin foto-fotonya pasar-pasar tumpah kalau pagi hari. Saya enggak itu karena lagi Covid begini kan. Saya jarang dokumen-dokumen, ini hanya untuk keperluan memberikan ini saja pada mereka. Jadi ketika Anda memberikan sesuatu iklan pun apapun juga fokus pada tempatnya gitu loh. Kalau Anda nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu loh. Celahnya kurang pas saja Anda, ceruk pasarnya Anda nggak pas saja nggak dapat hasil gitu. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Itu non IT, tapi masih bisa jalan karena ada pasarnya, ada yang membutuhkannya. Ya, kalau di tempat saya, kenapa saya bilang mereka butuh mobil yang ngangkut aja malam-malam, pagi 4 rit, 5 rit. 5 rit itu bolak-balik ya, 5 rit bolak-balik. Mereka tuh ngebut bawa itu 125.000, 150, sekarang udah jadi 200 sekali tarik dari pasar induk ke pasar tumpah. Ongkosnya doang itu paling mereka beroperasi dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi.
Karena jam 2 pagi itu pasar tumpah udah bergelar sampai jam 6 pagi. Ya paling sampai jam 3 pagi lah mereka bergelar. Nah itu mereka butuh kendaraan. Jam segitu tuh mereka beroperasi. Kenapa mereka ambil juga pagi? Karena sepi. Orang udah pada nggak ada, udah pada tidur, dia mulai beroperasi. Dan pasar tumpah itu biasanya dibeli oleh pedagang-pedagang asongan. Dorong ke perumahan-perumahan. Mereka beli di pasar-pasar tumpah. Gitu. Ya, yang jam 6 pagi itu habis. Jadi hal ini harus difikirkan. Jadi gitulah salah satu tip yang saya mau jelasin di entrepreneur ini adalah bagaimana Anda menjelaskan produk Anda mau disebar kemana gitu. Mau diperkenalkan kemana. Nah itu yang penting ya. Nah baik segitu saja dulu dari pembahasan entrepreneur supaya Anda mengerti apa yang dibutuhkan oleh seorang yang marketing. Terima kasih, segini saja. Tetap sehat di rumah, jaga dengan protokol kesehatan, tetap semangat berinovasi, pokoknya tetap sehat lah di rumah, bersemangat tetap ya. Walaupun saya tahu masa sekarang masa yang sulit ya. Terima kasih.